kemudian juga sudah punya beberapa sertifikasi. Bapak Ibu bisa mengunjungi Google Scholar, Scopus ID, Portsit, Cinta, Garuda. Wah, di sana ada banyak sekali publikasi dari Bapak Nicholas. Dan ada juga pengalaman mengajar, kemudian ada capaian akademik yang juga sangat banyak. Beliau juga punya capaian profesional sebagai best speaker di forum-forum yang luar biasa ya. Wah, jadi Bapak Ibu malam hari ini kita akan mendapatkan materi tentang manajemen citasi. Manajemen citasi penulisan buku menggunakan Mendeley dan strategi pencegahan plagiarisme pada penulisan buku dengan menggunakan aplikasi Paraphrase. Ya, ini Bapak Nicole adalah pakarnya. Saya sangat terkesima dengan banyak sekali pengalaman Bapak. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu agar lebih efektif, malam hari ini saya langsung saja menyerahkan kesempatannya kepada Bapak Nicole untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak disilakan. Saya izin ya untuk menggunakan dua device. Iya, Pak, silakan, Pak. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam forum ini. Selamat malam juga kepada Ibu Pasca selaku moderator. Dan selamat malam Prof. Teresia yang sudah membawakan materi di sesi pertama tadi. Sungguh luar biasa pembahasannya. Izinkan saya untuk membawakan materi manajemen citasi penulisan buku Mendeley dan strategi pencegahan plagiarisme pada penulisan buku itu menggunakan aplikasi Paraphrase. Masuk ke bagian pembuka. Nanti apabila suara saya agak hilang, tolong panggil saja ya. Tolong dikasih tahu saja. Ya, baik. Di bagian Oke. Jadi ada beberapa tantangan penulisan buku ilmiah atau buku populer. Yang pertama itu adanya konsistensi gaya penulisan. Buku ilmiah menuntut struktur yang sistematis, itu ada bab, subbab, dan ada referensi. Kalau buku populer itu menuntut gaya narasi yang ringan namun tetap berbobot. Yang kedua, ketersediaan dan keakuratan referensi. Kebutuhan untuk mengutip sumber terpercaya, terkini, dan terrelevan, dan sulitnya mengelola puluhan hingga ratusan referensi tanpa software manajemen referensi. Berikutnya, yang ketiga, plagiarisme dan orisinalitas. Banyak penulis yang tidak sadar bahwa parafrase tanpa citasi tetap dianggap sebagai plagiarisme dan kurangnya pemahaman tentang batas wajar similarity index. Yang keempat, keterbatasan waktu dan fokus. Ini penulisan buku ini kan butuh waktu. Jadi bisa dikatakan proyek jangka panjang. Banyak yang tidak menyelesaikannya. Dan tantangan untuk menjaga semangat dan disiplin dalam menulis. Yang kelima, adaptasi terhadap teknologi. Itu kurangnya kemampuan menggunakan tools seperti Mendeley, Grammarly, atau aplikasi Paraphrase. Nah, Ibu di sini Mendeley saya rasa sudah cukup tahu ya. Aplikasi Mendeley ini sangat berguna bagi kita untuk manajemen citasi, sangat mempermudah kita.
Apalagi kalau kita mau nerbitin artikel, kadang kan kita masukin di jurnal A, mintanya pakai APA. Gitulah misalnya. Kita pindah ke jurnal B, dia mintanya pakai citasi Vancouver. Kalau kita ubah secara manual, capek itu dapatnya. Tapi kalau pakai Mendeley bisa langsung, otomatis. Dan biasanya penulis dari generasi yang lama itu kesulitan mengadopsi teknologi digital ini. Berikutnya ada etika akademik dan tuntutan orisinalitas. Prinsip dasar etika penulisan itu adalah tidak mencuri ide dari orang lain, menghargai sumber pengetahuan yang digunakan, dan menjadi kontribusi yang sahih bagi ilmu pengetahuan. Originalitas itu nilai kunci, ibaratnya novelty ya. Jadi Bapak Ibu harus memberikan perspektif, analisis, dan sintesis yang unik. Originalitas itu bukan berarti baru, tapi menyusun informasi dengan pendekatan baru. Konsekuensinya ada reputasi, penolakan publikasi. Solusi pencegahannya pakai alat bantu seperti Mendeley untuk manajemen kutipan. Lakukan parafrase secara etis dan periksa ulang dengan software seperti Turnitin, Grammarly, Authenticate, ataupun aplikasi lainnya. Kemudian Mendeley, ini aplikasi yang sangat terkenal untuk manajemen citasi. Mendeley ini merupakan reference manager dan academic social network. Ini aplikasinya dari Elsevier ya. Dia membantu mengelola referensi, menyimpan file artikel PDF, menyisipkan citasi secara otomatis ke Microsoft Word, dan berkolaborasi dengan peneliti lain secara daring. Ini aplikasi Mendeley gratis, dan dia mendukung banyak sekali model kutipan. Yang paling terkenal tentu APA atau American Psychological Association. Kemudian ada Chicago, Harvard, IEEE, Vancouver, dan yang lainnya. Fungsinya itu jelas mengelola referensi, simpan dan anotasi PDF, citasi otomatis di Word, dan kolaborasi penulis. Keunggulan Mendeley bisa Bapak Ibu lihat di dalam file. Tidak bisa nanti saya ucapkan semua ya, dan waktu. Perbandingan Mendeley desktop dan Mendeley web. Di sini Mendeley itu ada dua versi. Kalau kita install ya. Kalau yang desktop itu yang biasanya ada muncul di desktop kita berupa icon atau shortcut. Kalau Mendeley desktop itu yang harus kita login melalui web. Sorry, Mendeley web itu yang kita login melalui web. Ini ada perbedaannya ya. Bisa kita baca bersama. Kalau untuk instalasi dan integrasi, ini saya rasa cukup mudah ya. Kita pergi ke websitenya, kita download. Bapak Ibu pakai Windows, macOS, atau Linux. Tinggal kita next-next saja sampai nanti ketika sudah dibuka, kita pakai tools dan install Microsoft Word plugins. Saya sendiri sudah jarang pakai Mendeley Reference Manager ataupun Mendeley Desktop. Saya pakainya sekarang Mendeley Site. Itu yang paling bawah. Itu menggunakan Add-in dari Microsoft Word. Insert, get Add-in, cari Mendeley Site, lalu klik Add. Nanti Bapak Ibu diminta login itu. Silakan login. Tapi Bapak Ibu tetap harus masuk ke Mendeley Web. Nanti dari Mendeley Web, Bapak Ibu masukin akunnya, kemudian import file-file jurnalnya yang diperlukan. Dan jangan lupa untuk dirapikan ya, karena tidak semuanya otomatis. Kemudian ada integrasi dengan Google Docs. Ini tahapannya, bisa Bapak Ibu baca. Nah, fungsi utama dari Mendeley ini adalah untuk input manual. Sorry, yang pertama itu untuk menyimpan referensi. Caranya bisa input manual, bisa drag and drop PDF, dan web importer. Tahapannya bisa dibaca, nanti materi yang akan diberikan. Kemudian untuk mengelola file PDF, bisa menambahkan highlight, bisa menambahkan sticky notes, dan yang lainnya. Kemudian untuk menyusun daftar pustaka otomatis, kita nanti insert bibliografi namanya. Nanti kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Kemudian tagging dan folder otomatis ini untuk nyusun aja.
kemudian menambahkan referensi manual dan otomatis, ini ada tahapannya. Nanti bisa kita sama-sama pelajari juga ya. Kemudian insert citation, ini tahapannya. Saya rasa Bapak Ibu juga tidak terlalu masalah ya kalau untuk ini. Karena menulis jurnal, menulis tesis, disertasi, secara umum sudah pakai Mendeley. Ini langkah-langkah untuk buat bibliografi secara otomatis, tahapannya sudah dituliskan. Nah, itu nanti kita praktek aja biar lebih cepat pahamnya. Nah, ini adalah strategi pencegahan plagiarisme. Plagiarisme ini tindakan mengambil atau menyalip karya orang lain, berupa teks, ide, struktur, atau data, kemudian klaim sebagai karya sendiri, tanpa memberikan pengakuan yang layak. Plagiarisme bukan hanya soal menyalip teks, tapi juga mencuri ide, konsep, bahkan struktur argumen. Jenis-jenis plagiarisme, ada yang langsung, ini menyalin teks kata demi kata ya, tanpa kutipan, tanda kutip. Kemudian mosaik, ini mengambil potongan kalimat dari beberapa sumber, lalu disatukan. Kemudian plagiarisme diri, itu kutip diri kita sendiri, lebih banyak diri kita sendiri yang dikutip di dalam suatu artikel atau buku. Kemudian parafrase tanpa citasi, ini ngubah redaksi kalimat orang lain, tapi tidak disebut sumbernya. Kemudian plagiarisme data atau gambar itu tabel, itu kita tidak minta izin, kita langsung comot. Itu kurang tepat ya tindakannya. Dan contoh kasus, kalau di Indonesia, kadang kita lihat di berita-berita ya, lagi viral, ada guru atau dosen kena sanksi karena mengubah nama penulis, kemudian publikasi ulang, reproduce ya, kemudian tesis disertasi mahasiswa punya kemiripan di atas persen dengan karya sebelumnya, itu juga tidak boleh. Saya ingat dulu waktu saya kuliah doktor, itu maksimal 20% untuk disertasinya. Sangat berat untuk memperkecil itu. Nah, memang perjuangannya tinggi untuk menurunkan plagiarisme ini ya. Tingkat similarity ini bisa diturunkan dengan cara mengubah katanya. Tapi nanti kita coba lihat. Ini ada contoh kasus internasional, bisa kita baca saja. Kemudian untuk deteksi, kita pakai tools seperti Turnitin. Ini luas di kampus dan akademik, jadi lebih umum. Similarity Index berdasarkan database internal, jurnal, website, dan repositori. Kemudian cocok untuk skripsi, tesis, disertasi, buku ilmiah. Dan Turnitin ini tidak menilai apakah kemiripan itu tersebut plagiarisme atau bukan, itu perlu analisis manual. Yang kedua ada Grammarly Premium atau plagiarisme checker. Dia punya fitur untuk cek kemiripan dengan web. Jadi bukan cuma untuk parafrase dan grammar saja. Dia kurang cocok untuk penulisan akademik berat karena tidak menggunakan database jurnal. Jadi masih lebih cocok ke Turnitin. Jadi Grammarly ini cocoknya masih ke grammar dan vocabulary. Kemudian ketiga, Identity. Ini produk resmi dari Turnitin ya. Khusus untuk dosen, peneliti, penerbit jurnal, dan buku ilmiah. Tidak menyimpan dokumen dalam database, jadi tidak ada self-match. Akurat untuk naskah publikasi dan proposal riset. Untuk next step, ini terus berbasis web, hanya dipakai untuk institusi Eropa. Menyiapkan detail bagian yang terindikasi mirip, serta tautan sumbernya, bisa diminta secara mandiri atau berbayar. Untuk toleransi seniority index ini sebenarnya beragam. Oh, kita mengacu pada POP, tidak dosa. Maksudnya katanya kan 25%, dengan tingkat kriminalitasnya 3%. Ini kadang 20% untuk keseluruhan naskah yang bisa kasih saya kemudian seperti itu. Kemudian 5%, di bawah 5% untuk satu sumber tunggal, atau bahkan 0% untuk bagian seperti abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan. Itu semua tergantung dari guidelines yang diberikan. Langsung dan terkait dengan standar seperti definisi itu seringkali terdeteksi ya Bapak Ibu.
Mau tidak juga plagiarisme, dengan prestasi yang benar. Plagiarisme itu bukan soal tetapi soal etika dan nilai intelektual kita sebagai peneliti ataupun penulis buku. Nah, ini ada teknik parafrase yang penting. Ini adalah kata kunci dalam menulis. Itu kita sering salah paham. Kalau menyampaikan ulang ide, konsep, atau informasi dari sumber lain dengan kata-kata dan gaya bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya, itu disebut parafrase. Bukan sekedar mengganti sinonim atau urutan kata. Baik menunjukkan pemahaman mendalam terhadap sumbernya. Parafrase itu tidak sama dengan kewajiban sitasi. Karena penulis berpikir, kalau sudah diubah bahasanya, tidak perlu cantumkan sumber. Itu salah ya. Setiap ide itu bukan hasil pemikiran pribadi, yang bukan hasil pribadi ya, itu tetap wajib mencantumkan sumber. Meskipun sudah diparafrase. Ini saya ada berikan contoh. Technology is shaping the future of education. Kita akan mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Teknologi sedang membentuk masa depan pembelajaran. Ini masih terlalu mirip lah. Kita ubah menjadi parafrase yang baik. Kembangan teknologi memiliki pengaruh besar dalam mengubah cara dan metode pendidikan modern. Tahu kan? Beda kalimatnya, tapi maknanya tetap sama, yaitu tentang teknologi masa depan pembelajaran. Ya, memang kalimatnya jadi lebih panjang ya. Setelah itu kita memahami dulu isi sumber, jangan langsung ubah kata per kata. Tulis ulang dengan gaya bahasa kita sendiri, gunakan struktur kalimat yang berbeda dan selalu kiri dengan citasi. Kita berarti menggunakan citasi atau kutipan tidak langsung namanya ya. Terus untuk bantu ini bisa pakai Google, bisa pakai Gemini, Deep Edward, dan ChatGPT. Silakan menggunakan tentunya dengan etika. Jadi diskusi parafrasi. Pak Niko, suaranya agak jauh, Pak. Agak terputus-putus. Iya, mohon maaf. Kalau sekarang sudah lumayan jelas, Ya, sudah lumayan, Pak. walaupun saya pikirkan aja kalau gitu. Untuk rekomendasi tools, ini ada kelebihan dan ada catatan menggunakannya sehingga lupa dipelajari. Saya cara umum biasanya pakai Canva ini. Karena saya mau Canva dengan kemudian dan mana yang didapat di dalamnya. Kalau etika tools parafrase ini tujuan utamanya itu membantu memperjelas dan menyusun ulang ide dengan gaya bahasa sendiri, bukan mengelabui sistem deteksi plagiarisme. Terkadang ada beberapa kejadian yang kita PDF kita upload ke Turnitin. PDF-nya itu rupanya dari hasilnya yang dijadikan gambar baru di PDF-kan baru masuk Turnitin, jadinya terdeteksi tulisan dan itu sebenarnya beretika katanya. Dan dulu sempat udah viral juga kasus dia menambahkan huruf I di depan kata, tapi huruf I-nya itu dibikin kecil dan berwarna putih, jadinya terbaca dengan besar. Ketika dideteksi terbitin itu nggak terjadi. Nah, itu juga salah satu pelanggaran ya, pelanggaran etika dalam penggunaan tools. Nah, ini bisa membantu kita sama-sama belajar dan mengenal kewawasan ya. Ini ada contoh penggunaan parafrase sebelum dan sesudah. Teks aslinya digital technology has significantly transformed business operation worldwide by efficiency and opening new markets. Setelah dipakai parafrase, jadinya bisnis di seluruh dunia mengalami perubahan besar di teknologi digital yang meningkatkan efisiensi dan membuka peluang besar. Sekilas ini hampir ya, mungkin mirip seperti di translate bahasa Indonesia, tetapi sesuatu ada di ubah. Ini sudah termasuk parafrase dan ini bisa diterima.
Tapi kalau di parafrasinya kita tidak temukan Smith 2029 itu disebut plagiarisme. Tuh. Ini ada strategi pencegahan lain. Yang pertama itu menulis dari referensi yang jangan misalnya kayak memahami isi sumber bukan sekadar mengganti ini itu. Jangan mengganti kata dengan sinonim. Misalnya kalau sinonim ini kan dengan kata atau kata yang memiliki makna yang sama. Saya pergi membaca, saya pergi melihat, saya pergi menonton. Itu kan contoh kalimat sinonim ya. Kadang meskipun sudah diubah gitu pun masih terdeteksi oleh sistem. Apalagi sistem sekarang sudah mendeteksi AI, AI detection, nanti bisa ketemu. Diturnetin kalau kita punya akun yang level yang tinggi ya, seperti akun instruktur, itu bisa deteksi. Dia bahaya. Jadi kita sebenarnya tulis semua ide dan bahasa mengingat kita sendiri. Kemudian memahami konteks membantu menghindari salah interpretasi dan plagiarisme yang tinggi. Yang ketiga menggunakan sebelum itu buat apa? Susun terutama dan kakak ini menggunakan proses teknologi. Pak Nicole, selamat malam. Iya. Apa mungkin videonya di off-kan saja ya? Karena suara lumayan semakin kecil, Pak. Semakin tidak terdengar dengan jelas. Ini videonya. Ya, mungkin videonya Pak Nicole di off-kan aja mungkin. Ya, ini udah saya. Biar suaranya mungkin bisa lebih baik, lebih terdengar. Ya, apa ya? Ini ya itu ini gitu ada nyambung kayak kita lanjutnya. Ini ada studi kasus singkat. Nah ini nanti kita tunjukkan aja. Ya dulu. Ya ini juga sama studi kasus. Nah ini kita menutup di 10. Jadi situasi itu adalah terhadapnya dan pemikiran orang lain, menjaga kejujuran akademik dan kredibilitas penulis. Originalitas itu versi karya ilmiah yang bermutu dan dapat dipercaya. Originalitas penulis kontribusi data tidak ketinggalan di pengetahuan. Teknologi sebagai itu bukan sebagai pengganti integritas. Kalau seperti Mendeley, Tolkien, dan yang lain, itu membantu proses penulisan dan pengecekan. Integritas dan etika dipegang teguh oleh penulis. Teknologi tidak boleh digunakan untuk menutupi plagiarisme atau mengalami pembaca. Penulis kita menuntut dulu isi dan hasilnya karya dan mengombinasikan teknologi dengan kesadaran etika agar hasil kualitas dan bebas plagiarisme. Nah, sekarang kita coba melihat sedikit untuk ini ya. Saya akan buka Mendeley. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan beberapa karya buku. Semoga bisa menjadi referensi ya. Ya, saya buka Mendeley. Jadi kalau Bapak bagi Mendeley seperti ini. Kalau belum ada akun, tinggal klik free account. Ini gampang. Kalau mau download, tinggal kita klik download Mendeley di sini. Saya sudah punya, jadi saya langsung selipin saja. Oke, ini ada buku saya. Ini buku adalah hasil dari tesis. Jadi ini kategorinya adalah buku monograf ya, Bapak Ibu. Ini buku ajar. Teori dan aplikasi ini buku referensi. Buku ajar, sebenarnya lebih tepatnya buku ajar ini.
Kalau ini buku ajar, ini bisa untuk buku referensi. Ini tulisan karya ilmiah, ini buku referensi bisa, buku ajar bisa. Pengetahuan akuntansi ini jelas buku ajar. Buku saku penggunaan aplikasi ini jatuhnya ke buku referensi. Analisis laporan keuangan ini buku ajar. Revolusi digital dalam perspektif bisnis ini buku referensi. Jadi kadang dari judul buku itu kita bisa menentukan dia kategori apa. Hanya saja kadang kita bisa ambigu. Jadi memang untuk lebih jelasnya kita harus membaca di bagian dalamnya. Mana dia monograf, referensi, buku ajar, ataupun buku kategori lainnya. Ini sekedar untuk wawasan saja ya. Saya pun juga masih belajar ini. Nah, di sini kita nanti masuk, kita klik library. Di dalam library kita bisa melihat daftar yang sudah pernah saya masukin ke dalam Mendeley saya. Baru sekali ini di sebelah kiri. Asik. Ini kan tahu. Nanti ada beberapa pilihan. Import, edit folder, import library, and reference manually. Ini yang Bapak Ibu sudah punya file PDF, tinggal klik edit file, nanti cari di mana posisi file PDF-nya, lalu klik open. Jadi otomatis akan masuk. Atau reference manually bisa juga. Kita tentukan dia kategorinya. Jurnal, buku, atau apa. Masukin title, author. Lengkapi nanti kita klik add entry. Nah, kadang kalau kita mengimpor, dia nggak langsung rapi filenya. Jadi kadang kita klik, terus kita ubah secara manual di panel ini. Terkadang, meskipun jurnal yang kita download, kadang dia nanti larinya ke conference lah, kadang larinya ke report lah, kadang ke book section lah, gitu. Jadi kita harus ubah manual. Karena kutipan untuk jurnal, buku, dan yang lainnya itu kan bentuknya berbeda. Setelah kita ubah, kita cek judul. Apakah sudah sesuai judul artikelnya dengan judul yang terdata di Mendeley. Kemudian author. Kecenderungannya, kalau namanya itu tunggal, dia sering hilang. Misalnya, namanya Anton. Misalnya ada 3 penulis. Penulis ketiga namanya Anton. Yang nggak muncul nama Antonnya karena hanya satu suku kata. Kalau hanya satu kata, pasti kita add manual. Caranya, di nama terakhir, kan ada minta nih keterangan, shift, enter. Kita tekan shift, enter, kita ketik namanya Anton. Begitu. Ya, bisa saja Anthony di nama pertama, bisa juga di nama kedua. Ya, karena sekali lagi, kalau hanya satu kata namanya itu sering hilang namanya. Kemudian kita pastikan year-nya sudah benar di 2024. Terkadang volume sama isu ini sering ngaco angkanya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Nama jurnal juga kadang nggak bisa otomatis. Text juga kadang tidak otomatis, jadi kita cek lagi. Kalau abstrak, biasanya sih rapi ya, tapi kadang saya kurang perhatikan juga. Kemudian yang penting ini juga ada doi. Kalau ada doi itu dipastikan benar tidak angkanya. Kebetulan ini sudah saya rapikan ya. Nah, ini bisa kita tutup. Oke, berikutnya adalah kita coba di Microsoft Word. Di Microsoft Word nanti ada ribbon yang namanya references. Di situ ada kita bisa memilih. Kalau zaman dulu kita pakai Mendeley Desktop, di sana ada pilihannya. Cuman kan Mendeley Desktop nggak semuanya lagi mendukung sekarang ini. Saya pun sempat kebingungan seperti itu. Gimana ya caranya? Jadi di references ini di tengah-tengah sini lah. Oke. Okay.
tengah-tengah ini ada nih dulu Mendeley, tapi sekarang sudah hilang. Saya gantinya sekarang pakai Mendeley Slide. Ini cukup kita klik. Nanti akan muncul panel baru di sebelah kanan. Ini harus kerjanya pakai internet ya, Bapak Ibu. Ini semua kita bikin. Sekarang kita bikin di halaman seperti ini. Kita mau cari kutipan dari Ronaldo dengan bisnis. Klik insert citation. Udah, dia jadinya muncul seperti ini. Nanti mau ada kutipan yang lain lagi, kita klik insert citation. Kalau misalnya satu kutipan harus menggunakan dua peneliti ya contohnya. Kalau di zaman Mendeley desktop itu bisa digabung elaborasinya. Kalau di sini nggak bisa. Jadi dia harus terpisah pakai koma. Jadi memang kurang rapi. Kalau zaman dulu kan bisa kita gabung semuanya dalam satu tanda kurung kan. Contoh, kalau yang dulu pakai Mendeley X desktop, dia akan munculnya seperti ini. Ini zaman Mendeley desktop lebih rapi seperti ini kalau saya bilang ya. Tapi sekarang Mendeley saya nggak mau, jadinya harus terpisah seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, kan kita mau insert, caranya di sini. Klik yang tiga titik ini, lalu insert bibliografi. Lalu klik continue. Sudah ada, langsung keluar. Kemudian citation settings ini untuk mengubah jenisnya. Ini kan APA. Kita mau ubah font cover. Nah, kita klik update citation style. Ini ya, kita klik update citation style. Nah, ya berubah jadinya. Dan setiap kali kita nambah citasi, misalnya nih kita nambahin sini ya, dia otomatis nambah sendiri. Jadi ngerjain ini cukup sekali aja. Jadi pastikan kita letaknya langsung di posisi yang benar untuk referensinya ya. Kalau di jurnal sih gampang, dia langsung paling halaman belakang kalau tanpa lampiran. Tapi kalau di skripsi, tesis, atau disertasi, ya kita posisikan dengan benar. Karena biasanya setelah daftar pustaka kan ada daftar lampiran lagi ya. Oke, kemudian kalau untuk praktik parafrase, nah kita coba ambil kalimat. Kita coba ambil satu kalimat ya. Nah, saya kopikan kalimat ini betul-betul saya ambil dari Google kalimatnya. Kemudian kita coba untuk pakai alat deteksi parafrase. Ini smallscotools.com. Ini salah satu alat dari berbagai banyak alat ya Bapak Ibu. Disesuaikan saja. Kemudian kita klik cek plagiarisme. Lama ya nunggunya ya.
Tapi saya yakin ini pasti hasilnya tinggi karena saya betul-betul ngambil dari Google. Saya copy paste dari sini tadi. Oh, 0% plagiarisme dia di sini. Oke, kita coba yang lain ya. Nah, kalau ini mungkin ya bisa. Nah, ini. Nah, dia 100% plagiarisme. Next, kita klik next. Next. Kita next lagi. Nah, dia kalau di Small CEO Tools ini punya fitur untuk membuatnya menjadi unik atau tanpa terdeteksi plagiarisme. Nah, dia kan memang ketahuan nih dari info.populis.co. Ini dia info.populis.co. Saya ambil dari sini tadi kan. Kemudian kita klik next. Itu bisa explode, bisa site source. Nah, dari sini kita bisa ada fiturnya untuk memperbaikinya ini. Saya biasanya nulis pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Jadi saya pakai Grammarly nanti tuh rapin itu. Cuman karena bahasa Indonesia, pasal kalau secara manual kita susun kalimatnya. Contohnya, pengertian metode penelitian adalah prosedur tata cara bla bla bla. Kita bisa bikin kalimatnya menjadi gini. Saya perbesar aja. Metode penelitian merupakan sebuah prosedur yang berisi tata cara dan langkah-langkah ilmiah yang diperlukan dalam mendapatkan data untuk pencapaian tujuan penelitian. Kita sudah ubah kalimatnya seperti itu, nanti biasanya bisa berubah. Ini ada contoh pembuatannya menjadi unik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data faktual sebagai bla bla bla. Ini sudah dia ubah kalimatnya, jadi berbeda dibandingkan kalimat yang sebelumnya. Nah, ini contoh teknik pendeteksian plagiarisme dan parafrase. Saya rasa begitu, Bapak Ibu semua, untuk Mendeley dan plagiarismenya ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian presentasi saya. Saya kembalikan kepada Ibu Skanova. Iya. Ini Pak Niko atas penjelasan. Tapi bagi yang bertanya, bisa langsung open mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya boleh Bu Pasca? Silakan Bu. Loh, izin tanya Pak, untuk Mendeley itu ada fitur, sepemahaman saya kan hampir semua aplikasi itu ada fitur gratis, ada fitur berbayarnya. Untuk Mendeley itu biasanya batasannya apa sih Pak gitu? Kapan dia full gratis, terus kapan dia menjadi berbayar itu gimana sih gitu? Mungkin punya pengalaman Pak Nicholas.
asing atau sebagainya. Info ini tahu saya dia akan media. Dan kalau untuk menanggung saya rasa cukup terpenuhi semuanya. Bisa Saya diulang lagi. Suaranya sama. Ya, kurang jelas, Pak. Tadi yang penjelasan di awal. oh iya, oke. Setahu saya engineering ini programnya gratis. Mm-mm. Dan fitur-fiturnya pun lengkap kalau untuk kebutuhan kita sebagai youtuber. Saya tidak tahu ada atau tidak. Dan saya juga karena berdasarkan pengalaman saya sejauh ini akan mendelay teman-teman saja. Apa yang saya minta semuanya tersedia di sini. Berarti hampir tidak ada yang tidak pernah berbayar ya Pak. Misalnya kayak contoh kayak Canva ya begitu. Desainnya apa gitu berubah langsung bisa berubah fitur jadi harus yang premium atau gimana gitu nggak ada ya Pak? Nggak ada setahu saya ya Bu. Tapi mungkin dari rekan-rekan yang lain kalau ada info boleh dong dibagi. Kita sama-sama belajar juga. Oke. Terima kasih infonya Pak. Mungkin nanti kalau ada yang lain yang punya pengalaman juga gitu. Oke. Kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ibu yang lain, silakan. Mungkin sambil menunggu, saya mau bertanya, ada beberapa jurnal yang mewajibkan penulis menggunakan aplikasi Mendeley. Tapi ada juga beberapa jurnal yang tidak. Nah, itu apa namanya? Efeknya ke mana ya, Pak? Kalau kita mau pakai dan kita tidak pakai Mendeley itu. Selain nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan maunya jurnal, artikel kita ditolak. Selain itu, Pak, ya apa efeknya kalau kita tidak pakai dan kita pakai? Ya, baik Ibu Pasca Nova. Kalau kita di jurnalnya itu minta pakai Mendeley dan kita sudah pakai Mendeley, berarti editor hanya cukup memeriksa kesesuaian isi kita dan reviewer nanti akan memeriksa substansinya. Berarti kalau misalnya jurnalnya minta pakai Mendeley, tapi kita tidak mau pakai Mendeley, itu kemungkinan besar dari editor akan langsung ditolak dan akan diminta untuk ganti pakai Mendeley dulu, baru dia akan teruskan kepada reviewer. Lebih capek kerjanya. Terus kemungkinan yang ketiga, kalau jurnalnya minta pakai aplikasi lain, tapi kita kerjainnya malah pakai Mendeley, itu sama, itu akan ditolak dan akan disuruh ubah. Kadang kan disuruh pakai Zotero, pakai EndNote, pakai aplikasi yang lainnya. Ya, kita kalau mau nerbitin di jurnal itu ya kita harus ikutin aturan jurnal itu. Buku juga. Kalau buku mintanya pakai format ini ya kita harus ikut. Kita jangan ubah. Nanti sesuai. Ujung-ujungnya ditolak dan kita 2 kali kerja. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Niko. Ya, di chatroom sudah ada 2 pertanyaan. Saya langsung bacakan ya Pak. Dari Ibu Yuniatin Krisnawati. Selamat malam Pak Niko, izin bertanya. Misalnya kita mengutip penelitian bibliometrik atau yang menggunakan SLR dari penulis A, yang di dalamnya berisi rangkuman penelitian-penelitian dari peneliti yang lain, dan juga akan kita pakai sebagai acuan. Bagaimana etika untuk mengutip penulis bibliometrik ini dan peneliti-peneliti di dalamnya? Apakah kita citasi terpisah atau hanya penulis A saja yang disitasi?
Itu Pak pertanyaan dari Ibu Yuniatin. Ya, terima kasih Ibu Yuniatin atas pertanyaannya. Jawabannya kita citasi semuanya. Ya, memang dari biometrik itu pasti lebih dari 50 ya artikel yang sudah disitasi oleh orang tersebut. Kalau kita hanya mengutip dari si orangnya saja, orang yang si penulisnya itu, berarti satu kan, itu kurang adil rasanya. Kita harus menghargai juga artikel-artikel yang sudah dikutip sebelumnya oleh si penulis itu. Dan biasanya penulis kebanyakan takutnya nanti ada perubahan makna, takutnya ada perbedaan persepsi ketika kita membacanya secara tidak langsung. Maka itu lebih baik kita baca secara langsung, dan apabila memang misalnya ada 20 artikel di dalam bibliometrik itu, ya 20-nya kita kutip kembali. Itu lebih aman, dan juga yang bisa kita tuliskan kembali itu menjadi lebih baik daripada kita ngambil dari orang terus kita ubah lagi. Seperti itu ya, Bu Yuniatin. Ibu Yuniatin, kita sudah paham atau mau menyampaikan lagi? Apakah sudah jelas, Bu? Ya, sepertinya sudah jelas. Kita lanjut lagi, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Irawati. Izin bertanya, Pak Niko, jika sudah terpasang EndNote di laptop kita, apakah masih bisa dipasang lagi Mendeley? Terima kasih. Bisa. Karena EndNote dan Mendeley itu kan aplikasi yang terpisah, dia berbeda ya aplikasinya. Jadi bisa. Saya sendiri di laptop saya ini, Mendeley ada, aplikasi Zotero ada, terus reference manager bawaan dari Word pun ada. Dan itu bisa dipakai secara terpisah masing-masing. Tapi saya tetap pakainya Mendeley karena memang udah lebih nyaman Mendeley ya. Saya mengenal Mendeley itu dari tahun 2015, waktu saya kuliah sarjana. Sampai sekarang udah 11 tahun berarti ya. Masih tetap Mendeley yang saya pegang. Jadi itu sebenarnya sesuai preferensi masing-masing. Bapak Ibu cocoknya pakai apa? Jadi untuk Bu Wiwit jawabannya bisa ya. Pakai Mendeley bisa, EndNote bisa, mau dipasang di laptop yang sama juga bisa. Begitu Bu Wiwit. Begitu, Bu Wiwit, apakah mau menanggapi lagi jawaban dari Pak Nicole? Terima kasih Pak Niko, untuk sementara udah cukup jelas. Nanti saya coba lagi ya, karena saya selama ini pakainya emang EndNote. Begitu ada mintanya pakainya Mendeley kan saya harus rubah tuh. Kadang-kadang saya kirim pakai EndNote, saya kirim ke reviewer yang pakainya Mendeley mungkin selain EndNote gitu. Nanti begitu dikirim lagi ke saya artikelnya itu, EndNote saya udah berubah, sudah tidak bisa lagi, otomatisnya tuh hilang begitu. Seperti itu yang pernah saya alami Pak Niko. Terima kasih. Iya, iya Bu, memang ada kendala seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Bu Wiwit sudah tahu target publikasinya di mana, harus menggunakan aplikasi apa, sebaiknya artikel yang dikerjakan sudah langsung pakai alat yang direkomendasikan oleh publisher jurnal atau bukunya, Bu. Jadi kita tidak dua kali kerja. Terima kasih Pak Niko, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Paska. Ya. Yang lain, yang mau bertanya, silakan. Di sini ada pakarnya, Bapak Ibu, Pak Nicole. Banyak sekali aktif. Maksudnya, mumpung di sini ada pakarnya, ada Pak Nicole, jadi Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan pertanyaan saja secara langsung.
Mungkin udah capek ya Bu dari jam 6 tadi ya. Ya Pak, suaranya kurang jelas. Mungkin Bapak udah capek Bu karena aktivitas pagi kan. Terus lanjut Ya, jam berapa? benar Pak. Di Indonesia Timur sendiri udah mau jam 11 malam. Oh iya ya, betul-betul jam 11 sekarang. Tapi Bapak Ibu yang lain, ya mungkin yang di Indonesia Barat masih agak ini bisa bertanya. Kalau tidak mau bertanya, mungkin kita bisa menyudahi. Kalau di jadwal kita sampai jam 21.30, ini masih ada beberapa, waktunya masih panjang. Mungkin dari saya Pak, terkadang ketika ya, kan biasanya kita download artikel yang mau yang kita baca lalu kita mau citasi. Untuk menggunakan Mendeley itu biasanya saya paling akhir ketika artikel sudah siap, baru saya pakai Mendeley-nya. Tapi saya rasa itu sepertinya kurang efektif ya. Saya juga di akhir penulisan naskah itu biasanya sudah malas Mendeley gitu Pak. Jadi kadang ada beberapa titik yang saya submit aja artikel tanpa pakai itu. Nah, kalau Pak Niko sendiri mungkin pengalamannya bisa di-share ketika menulis naskah, itu apakah langsung memanfaatkan Mendeley-nya kah atau bagaimana? Jadi artikel-artikel semua udah siap, baru diketik naskahnya apa Pak? Bisa dibagikan pengalaman supaya lebih efektif menulis naskah, begitu Pak. Nulis. Mohon maaf Pak, suaranya jauh banget. Ya, kalau langsung saya bikin dan misalnya seperti kalau ini mengutip kan itu langsung saya bikin sisanya di Mendeley di note-nya juga. So, Suaranya masih kurang jelas sekali Pak. Maaf, suaranya jauh sekali. ya, Ya. kalau saya itu langsung saya tulis Mendeley itu langsung saya lakukannya. Saya nulis depan misalnya ada 2 kutipan itu langsung saya kutip, langsung saya kerjakan seperti itu juga. Dan itu seterusnya sampai selesai, otomatis Mendeley ikut selesai. Kan dulu seperti itu, baik untuk tugas akhir kuliah maupun ketika penelitian. Tapi untuk beberapa kali ini kan saya untuk disertasi saya masih tetap pakai cara dulu. Jadi saya kerjakan seperti Mendeley. Tapi untuk menulis karya ilmiah, saya sekarang kecenderungan saya tulis dulu karya ilmiah semua selesai. Lalu terakhir saya cari ketika yang cocok baru saya mendelehkan. Jadi ada sedikit beban perilaku saya di dalam tulis. Tapi intinya tetap sama. Cara menulisnya harus diperhatikan, cara mengetiknya juga diperhatikan. Jangan sampai terjadi pelanggaran etika dan pastikan apa yang kita kutip itu ada di dalam daftar pustaka atau referensi kita, Bapak Ibu. Seperti itu ya, Ibu Aska. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin tadi pertanyaan saya sebagai pertanyaan penutup, karena Bapak Ibu yang lain tidak ada yang bertanya lagi. Sebelum menutup, kita perlu dokumentasi dulu Bapak Ibu. Jika memungkinkan bisa buka kameranya. Bapak Ibu sekalian, mohon dibuka kameranya. Kita akan dokumentasi dan dibantu oleh Pak Bimo selaku operator. Baik,
langsung saja ya. Ada 2 layar ini. Kalau saya mohon maaf ini kameranya error. Oke, dalam hitungan 3 kali ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, dengan dokumentasi tadi, acara kita selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Terima sekali. kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu, sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Nicole. Iya Pak. Mari Pak.